apa ya, aduh, akhirnya terciduk juga ya, akhirnya tercium juga ya. Makanya hati-hatilah, ingat para pemerintah, para penjabat, kalian ini dikasih amanah oleh rakyat untuk menjalankan negara ini. Ya udahlah. Welcome back to my channel. Halo teman-teman, balik lagi ya. Salam cinta damai, salam keadilan. Oke, sini ada yang luar biasa nih. Lagi-lagi di tingkat kalangan pemerintah. Ya, korupsi ya. Lagi-lagi korupsi, lagi-lagi korupsi. Ya, mau gimana ini negara kalau semuanya korupsi nih. Padahal mereka itu digaji besar ya, sudah difasilitasi segala macam, masih aja korupsi. Oke, sebelum kita lihat videonya, jangan lupa tombol parkirnya, like, subscribe, and share ya. Jangan lupa juga komen menurut kalian seperti apa korupsi-korupsi di negara kita. Oke, langsung aja, cekidot. Di akhir karirnya sebagai anggota TNI, Kepala Badan SAR Nasional Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi terjerat kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas periode tahun 2021 hingga 2023. Keterlibatan Henry dalam kasus korupsi tersebut terungkap setelah tangan kanannya, Letkol Administrasi Afri Budi Cahyanto, terjaring OTT KPK pada Selasa 25 Juli 2023. Henry sebetulnya menduduki jabatan tertingginya sebagai Kepala Basarnas sejak 4 Februari 2021. Pada 17 Juli 2023, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menarik Henry dari posisi Kepala Basarnas menjadi perwira tinggi Mabes TNI Angkatan Udara dalam rangka pensiun. Perwira tinggi bintang 3 di TNI Angkatan Udara tersebut baru saja genap berusia 58 tahun pada 24 Juli 2023. Belum sempat melakukan serah terima jabatan sebagai Kepala Basarnas, Henry kini berurusan dengan KPK dan Puspom TNI atas kasus korupsi yang menjeratnya. Total ada 5 orang yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni Henry Alfiandi dan Afri Budi sebagai tersangka penerima suap, kemudian tersangka pemberi suap yakni Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan, kemudian Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati, Marilia, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil. Oke ya, ini banyak apa ya, aduh, akhirnya terciduk juga ya, akhirnya tercium juga ya. Makanya hati-hatilah, ingat para pemerintah, para penjabat, kalian ini dikasih amanah oleh rakyat untuk menjalankan negara ini. Ya udahlah, cukup kaya atau miskin, kalian akan mati ya enggak? Kalian ya, aduh, ini kalau begini terus ya hancur. Bentar-bentar korupsi, bentar-bentar korupsi. Aduh, sulit ya memberantas korupsi, tapi bukannya sulit, bisa. Untuk menghilangkan mungkin ya susah ya, tapi untuk mengurangi itu pasti bisa, bukan tidak bisa, itu pasti bisa. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, lebih dari membunuh, ingat itu ya. Untuk para penjabat, sudahlah, cukuplah, kalian pasti mati kok, siapapun pasti mati. Untuk apa? Dan pertanggungjawaban itu pasti bertanggungjawabkan. Oke ya, lanjut ya. Henry bersama-sama dengan Afri Budi diduga telah menerima suap dengan total 88,3 miliar rupiah dari beberapa proyek di Basarnas mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Adapun salah satu proyek yang menjadi bahan bancakan mereka adalah pengadaan alat deteksi korban reruntuhan di Basarnas tahun anggaran 2023. KPK menyerahkan proses hukum Henry Alfiandi dan Afri Budi selaku prajurit TNI kepada Puspom Mabes TNI.
Hal itu sebagaimana ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK junto pasal 89 KUHP. Sedangkan pengusutan kasusnya akan ditangani tim gabungan penyidik KPK dan Puspom TNI. Henry mengaku akan kooperatif menjalani proses hukum yang berlaku di lingkungan TNI atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap sejumlah proyek pengadaan di Basarnas tahun 2021 hingga 2023. Ini ya, buat kepentingan sosial aja masih dia hajar, kan gila ini, aduh. Berat ya, ini karena kurangnya integrasi moralitas ini kurang. Nggak ada dia penerapan implementasi terhadap Pancasila itu sama sekali nggak ada. Nah, inilah hasilnya. Harusnya dikembalikan untuk rakyat, tapi dia hajar. Padahal dia itu udah kaya. Istilahnya itu gaji udah mumpuni, gaji udah luar biasa, ya kan? Ya, gimana lagi ya? Oke lah, kita dukung aja badan-badan pengawas seperti KPK segala macam untuk menindak tegas orang-orang yang seperti ini gitu, oknum-oknum yang korupsi. Udah cukup lah. Jadi kan negara ini bukan hanya berkembang, jadi kan negara ini hanya benar-benar maju gitu. Buktikan bahwa kita ini bisa maju. Oke, lanjut ya. Oke ya, itu tadi ya beberapa video yang memang benar-benar bikin kita geram, bikin kita benar-benar korupsi. Sedangkan kita udah sering banyak mendengar yang ditolak oleh DPR, undang-undang yang memang keras, bahkan dianggapnya itu melanggar HAM, yang katanya itu bahwa korupsi itu hukum mati. Sebenarnya ini rasa apa ya, harusnya terapkan aja udahlah biar efek jerah. Memang itu melanggar hak gitu ya, tapi kalau mau begini terus, mau sampai kapan korupsi itu bisa berhenti? Dari undang-undang perampasan aset aja sampai ditolak. Ini kan tujuannya udah benar-benar banyak korupsinya itu di kalangan mereka gitu kan ya, sampai undang-undang hukuman mati pun korupsi. Aduh, ini sulit ya. Ya gimana ya, padahal sudah jelas korupsi itu benar-benar kejahatan yang luar biasa, dan bahkan semua lebih dari kejahatan membunuh ya, harusnya diterapkan yang seperti undang-undang perampasan aset atau hukuman mati bila perlu. Memang melanggar hak, tapi itu satu-satunya menurut saya pribadi, karena kalau memang dari orangnya itu sendiri pun masih sulit. Karena apa? Adanya ambisi dan adanya nafsu, itu yang paling sulit untuk dihilangkan. Oke, baiklah teman-teman ya. Bakal ada apa lagi nih video-video yang viral tentang apapun bentuknya, dari korupsi dan yang sampai heboh segala macam, bakal kita terus lanjuti. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau dukung di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Oke, kita sudahi dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai, salam keadilan, merdeka.